Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an tsumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ada 4 manfaat menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkumpul di masjid membaca Quran kemudian mempelajari. Pertama, Allah turunkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Kalau saja semua orang tahu betapa besar manfaat ini, maka saya rasa semua masjid enggak akan sulit mencari jamaah. Faham? Kalau saja orang tahu bahwa duduk di masjid membaca Quran kemudian dipelajari, maka melahirkan ketenangan, diliputi oleh rahmat, dilingkari oleh malaikat, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lain. Ya. Kalau saya sebut bahwa 4 hal ini adalah hal yang paling tertinggi nilainya. Ya. Ketenangan, rahmat, malaikat, jadi kebanggaan Allah. Kalau Allah sang pemilik alam ini, kalau Allah sang pencipta, kalau Allah sang penentu membanggakan kita, maka pasti kita akan mendapati posisi yang mulia dalam pandangan Allah dan dalam pandangan manusia. Prosesnya taklim. Kita menyebutnya dengan tadabbur. Ya, ada yang menyebutnya dengan tahsin, ada yang menyebutnya dengan tahfiz, ada yang menyebutnya dengan tafsir. Begitu luas Quran itu sesungguhnya harus dibahas. Ya. Sehingga sesungguhnya waktu yang tersisa kita punya, atau waktu yang kita punya yang masih tersisa, kalau mau diberesin seluruhnya rasanya jauh dari kata cukup. Betul? Tahsinnya harus diperbaiki, tafsirnya harus ditambah, tafsirnya harus dipelajari, tadabburnya. Itu baru alat, belum sampai aplikasi. Gitu. Setelah aplikasi nanti ada satu lagi yang paling tinggi, ikhlas. Ya. Mudah-mudahan dengan kapasitas kita masing-masing Allah izinkan kita sampai dalam batas yang wajar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa memahami Quran dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berkaitan dengan orang yang diberi catatan dari sebelah kiri, kan? Jadi al-haqqah ini, ketika disebut al-haqqah, apa yang paling dominan yang ada dalam pikiran kita? Pertama, soal kiamat. Kedua, kiamat itu merupakan seleksi akhir Allah Subhanahu wa taala tentang nilai dan kualitas manusia. Ada yang diberi catatan dari sebelah kanan, ada yang diberi catatan dari sebelah kiri. Kalau kita hubungkan dengan surat Al-Bayyinah, ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum syarrul. Jadi kita sedang bertarung untuk membuktikan diri kita. Kita sudah diberi dengan segala macam potensi yang terbaik. Harusnya dengan potensi yang terbaik itu menjadi makhluk yang terbaik. Itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kalau itu tidak bisa dieksplor, potensi itu tidak dieksplor dengan maksimal, maka syarrul bariyah,
Surat lain menyebut summa radatnahu asfala safilin. Surat Al-A'raf lebih vulgar lagi. Ulaika kal an'am balhum adol. Nauzubillah min zalik. Rasanya kalau ayat ini dibawa dalam konteks kekinian, tidak sulit kita itu menemukan tafsirnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hari ini an'am berkaki dua, betul? Betul nggak? Gitu. Kalau an'am hewan ternak, sapi kambing itu dijual kiloan, betul? Dagingnya yang dihitung. Kalau kita nggak laku, karena bukan itu yang dinilai, gitu. Yang dinilai bukan daging kita, yang dinilai bukan tulang kita, yang dinilai ini. Dua ini akan membuat kita menjadi the best. Itu. Nah, rincian dari orang-orang yang diberi catatan dari sebelah kiri kemarin kita sudah sampai 1. Walam adri ma hisabiyah. Ya. Pelajarannya yang harus kita ambil di sini adalah kita selalu mengingat bahwa segala apapun yang kita ucapkan, kita perbuat, baik sikap kita itu semuanya berangkat dari kesadaran bahwa semuanya akan dihisab. Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Apa artinya? Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian Jadi apa Pak Ustadz yang bisa meringankan kita hisab nanti di sana? Hisab dulu di sini. Ya? Hisab dulu kita di sini. Sehingga insya Allah nanti akan hisabnya jadi mudah. Kalau kita ada pemeriksaan berkas misalnya di kantor Dukcapil ataupun apa, kalau di rumahnya udah diberesin sesuai dengan persyaratannya, ini fotokopi KTP, ini fotokopi ini fotokopi ini, fotokopi ini. Nah di sana tinggal menyesuaikan, oh cocok, lengkap. Ya. Nah bagian dari muhasabah itu adalah di sini. Bagian dari atau yang memotivasi kita untuk terus muhasabah adalah setiap kali kita membuka lembaran Quran itu harus berujung kepada Itu dia kata kuncinya. Kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Karena Quran itu berkali-kali disebutkan hanya memaparkan dua hal sekaligus menggiring kita kepada satu hal. Gitu. Menggiring kita kepada satu hal, memaparkan dua hal dan menggiring kita kepada satu hal. Ulaika ashabun nar, ulaika ashabul jannah. Ya, inilah merekalah penghuni neraka, mereka penghuni surga. Allah memaparkan dua itu. Dan Allah menggiring kita agar kita menjadi ashabul jannah, gitulah. Ayat ke-27. Ya. Ya laitaha, ya sebelum 28, ya laitaha kanatil qadiyah. Apa yang mau kita bilang kalau sudah nyampe di situ? Semuanya berakhir pada qadiyah. Ingat kemarin qadiyah? Qadha kan? Qadha. Qadiyah artinya ketetapan. Berakhir semua ketidaktahuan tadi. Ya, dalam ketetapan Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai sesuatu yang diyakini datang kepadamu, yaitu Nah itulah yang menyetop segala-galanya. Nah ini lanjutannya, ini setelah qadiyah ini, setelah qadiyah. Jadi qadiyah tadi artinya kematian. Ya laitaha kanatil qadiyah. Sekarang ayat ke-28. Ma aghna anni maliyah. Bismillah. Ma aghna
masih pakai ta ini ya. Pakai ha tambahan. Ini masih sama dengan penjelasan sebelumnya. Maliyah itu asalnya mali. Apa artinya? Mali. Apa arti mali? Hartaku. Kan ada huruf ya-nya. Kemudian ini huruf H-nya ini huruf tambahan. Sama dengan hisabi. Ditambah jadi hisabiah kan gitu. Kitabi. Kitabiah. Wallahu alam. Itu makna tambahannya. Ini malun. Kalau digabung dengan dhamir ana. Mali. Berarti penambahan dhamir ana itu huruf akhir kata bendanya dikasrohkan tambah ya. Baitun, baiti. Yadun, yadi. Roksun, ainun. Udhunun, uzuni. Tidak sedikit contoh yang Bapak Ibu sekalian bisa jawab dan membuktikan bahwa bahasa Arab itu mudah. Tapi ujung-ujungnya tetap aja katanya susah gitu. Iya kan? Gitu. Nah, gitu. Maliyah itu artinya mali, hartaku. Nah, baru kita bahas di sini. Aghna adalah fi'il madhi. Aghna yughni. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Surat Al-Lahab. Aghna fi'il madhi, mudhari'nya yughni. Ma aghna ma manafi. Manafi. Aghna berguna. Jadi ma aghna tidak berguna. Ma'agna tidak berguna dan dalam bentuk telah, artinya ini sudah penyesalan kan gitu. Kalau mayughni tidak berguna juga, tapi bentuknya sekarang dan akan datang. Kalau ini pas telah, karena orangnya sudah qadiyah. Ingat dia 27? Ya, ya laitaha kanatil qadiyah. Ini kesimpulannya, semua akan tersisa penyesalan ketika kematian sudah. Itu kesimpulannya. Kalau waktu yang kita punya tidak dipergunakan maksimal, maka yang ada ya laitaha, penyesalan. Kanatil qadiyah. Seakan-akan kematian itu suatu isyarat, time is over. Ma'agna tidak berguna, anni bagiku, kalau di sini anhu. Hu di sini karena di sini Abu Lahab. Anni, aku di sini adalah orang yang diberi catatan dari sebelah kiri.
Dan Allah tidak menyebutkan siapa. Berarti ini siapapun bisa masuk. Kalau ini udah ketahuan ini, amma ra'agna anhu di sini adalah Abu Lahab. Kesimpulannya, orang yang harta dan kekuasaan yang dia punya, kekuatan yang dia punya dalam hidup tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, semua yang diberikan itu tidak berguna baginya. Nanti satu kelas atau bahasanya sama dengan Abu Lahab. Sama dengan Abu Lahab. Ma'agna anhu, tidak berguna baginya. Karena di sini dhamirhu maka maluhu. Ya, karena di sini hu, sini jadi hu lagi kan? Ya. Nah, di sini karena di sini anni itu an ditambah anak. Anni. Maka di sini mali. Jadi kalau surat Al-Haqqah ini atau surat Al-Lahab kita hubungkan dengan surat Al-Haqqah, ini sudah membuat kita menjadi berpeluang untuk mengubah. Misalnya, oke, sampai situ paham dulu. Ma'agna, apa tadi artinya? Tidak berguna. Tidak bergunanya itu telah masa lalu, artinya sudah lampau. Ini artinya penyesalan. Tidak berguna anni bagiku, maliyah hartaku. Susah payah dulu waktu di dunia, berangkat pagi pulang petang, sampai kadang-kadang tidak kenal dengan tetangga. Sampai kadang-kadang susah untuk bisa dekat dengan anak karena punya kesibukan. Alhamdulillah qadarullah, Allah beri rezeki karena kesungguhan kita. Tapi rezeki yang dicari dengan susah payah itu tidak berguna. Lantas kalau tidak berguna, untuk apa dicari? Betul? Pertanyaannya, kalau itu tidak berguna, untuk apa dicari? Tidak bergunanya harta tadi, bukan hartanya itu yang tidak berguna. Harta itu tidak dipergunakan sebagaimana itu. Paham? Gitu. Iya, Pak. Itu kata yang dapat tambahan satu huruf. Asal katanya ghina. Ghaniya. Iya, gitu. Ghani kaya artinya. Kaya cukup. Makanya kaya dalam Islam itu penekanannya kepada cukup. Ini dari kata ghaniya. Yagna. Ini kaya, tapi penekanannya beda dengan kaya kita. Ini lebih kepada cukup. Sehingga kalau agna artinya tidak berguna. Makanya ada definisi bahwa seberapapun kekayaan seseorang, kalau dia masih merasa belum cukup, belum orang kaya. Iya, Al-Ghaniyu. Iya, kalau bahasa kitanya gen itu kan jadi G ya. Abdul Ghani, hamba yang kaya gitu. Ghani. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud. Kan gitu. Bu Nafi dah hafal? Iya. Itu walillahil asmaul husna, Allah punya 99. Man hafazoha dakhalal jannah. Siapa yang hafazoha maka masuk surga. Sehingga berlomba-lombalah orang menghafal saja. Kan kata-katanya hafazo. Hafazo diterjemahkan menjadi
Menghafal. Hafazo itu bukan menghafal. Hafazo itu memelihara. Hafazo memelihara. Kalau menghafal itu baru sebahagian dari makna memelihara. Memeliharanya di dia. Sehingga diterjemahkan menghafal. Kalau memeliharanya di sini namanya apa? Menghayati. Setelah di sini keduanya dipelihara di sini, dipelihara di sini, dipelihara di sini, dipelihara di sini, dipelihara di sini. Paham? Jadi kita terlalu menyederhanakan bahasa. Man hafazaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Ya udah ngapain tadabbur, Pak Edi? Udah ngapain Asmaul Husna aja. Masuk surga juga. Ya surga itu kan, bukan hanya bisa mengucapkan. Iya. Tapi balik lagi, kalau orang dalam hidupnya walaupun ribuan kali mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi aplikasi dalam kehidupannya jauh dari ucapan itu, nggak jamin juga bisa akhirnya itu qala la ilaha illallah. Tanam gagasan, petik perbuatan. Tanam perbuatan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Kan berkorelasi nih. Berarti nasib itu berhubungan dengan gagas. Salah memilih gagasan, salah nasib. Kita yang disalahkan nasibnya gitu. Paham nggak? Kita yang disalahkan nasibnya, tidak pernah mengurut nasib itu dari mana. Gagasan yang salah. Berarti yang disalahkan gagasan. Karena ini sudah automatically hasilnya itu. Oke? Iya. Baik, kita balik lagi ke sini. Ma'agna anni maliyah, satu tadi. Konsep orang kaya menurut Islam adalah orang yang merasa gitu. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang itu angka uang itu Masya Allah 57 M. Pak Edi kira-kira ngitung 57 M itu 2 malam kelar nggak? Pakai tangan. Kita ngitung 5 juta bolak-balik tadi udah ini 900 sampai 1 juta bolak-balik, hitung lagi. Ya, gitu. 1 juta aja bolak-balik itu tadi 900 sampai 1 juta. Ya Allah ya Rabb. Oke. Paham ya? Mudah-mudahan kita jadi orang kaya semua. Cukup. Ya, itu dia, cukup tadi. Jadi kalau demikian konsep orang kaya itu bukan berapa banyak you punya harta. Bagaimana sikap kamu terhadap harta. Itu, lurusin itu. Sehingga kita jangan ikut-ikutan kaya dalam pengertian orang sekarang. Makanya muncullah perlombaan yang semakin buas itu. Ya, karena disebut orang kaya orang yang punya banyak angka saldonya. Ini kita kalau udah akhir-akhir bulan ini banyakannya minta maaf semua. Ke ATM maaf, saldo ada nggak mencukupi. Mau nelpon maaf, pulsa ada. Maaf semua kan ini. Kalau udah tangga-tangga segini. Tuh. Kedua, kegunaan harta dalam pandangan Islam adalah harta itu baru disebut berguna ketika kita gunakan untuk tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita dalam doa yang paling sederhana Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau harta yang kita punya kita gunakan untuk 2 hasanah itu berguna insya Allah. Berapapun jumlahnya.
Kadang-kadang saya berpikir ini mengilustrasikannya begini. Kita punya uang MM-an. Tapi Bapak tinggal di sebuah pulau terpencil yang tidak ada ATM, tidak ada apa. Uang MM itu ada di ATM. Ya. Bapak berada di sebuah pulau yang di sana nggak ada ATM gitu. Ada gunanya nggak itu? Nggak ada. Nggak bisa. Kan perlu tempat. Ini uangnya ada, jumlah nominalnya itu ada di sini, gitu ya. Tapi kita nggak bisa pakai. Sama dengan itu. Iya kan? Ma'agna anni maliya. Nah, untuk sebelum sampai ke situ kita gambarkan itulah yang paling sederhana misalnya. Ketika kapal Barcelona di Manado yang tenggelam. Apa kemudian air laut memilah-milah yang kaya nggak tenggelam karena dia punya duit banyak? Ya, enggak. Oke, sekarang kita masuk dari segi bahasa. Jadi surat Al-Haqqah kita hubungkan dengan surat, salah satunya contoh surah Al-Lahab. Ma'agna anni ma'agna anhu. Ini kan saya bilang kalau dari segi bahasa berarti kan kita berpeluang untuk ini anni karena aku, anhu karena dia. Lantas mikir dong kita kata ganti itu ada 14 kan gitu? Ada 14. Sekarang kita ini tidak berguna bagimu hartamu. Coba gimana bahasa Arabnya? Agnanya perlu diubah nggak? Enggak. Agnanya nggak usah diubah. Ma'agna saja. Baru nanti annya yang an dengan malnya yang perlu diubah. Kalau bagimu anka. Ma'agna anka tidak berguna bagimu hartamu. Maluka hartamu. Ya kan? Ma'agna anka maluka. Berarti bercermin dari dua ayat ini kita dapat konsep. Ininya nggak usah diubah. Yang diubah cuman ini dengan ini. Kalau seandainya ini ananya, ini kan karena ana. Ini karena huwa. Betul? Tadi kita ganti ana dengan anta. Anta. Ma'agna anka. Kan gitu? Maluka. Sekarang antanya saya ganti dengan antum. Ma'agna. Berarti kan pertanyaannya an ditambah antum kan gitu? An tambah antum jadi apa? Ankum. Iya, ma'agna ankum ini malukum. Betul malukum. Tapi karena kum itu kan jamak. Ini kan tunggal. Faham gak maksud saya? Mengapa ini sama-sama maluhu maliyah? Karena di sini aku dan dia sama-sama tunggal. Kalau di sininya jamak, ininya jamak, maka ini harus jadi jamak. Contohnya ankum. Ma'agna ankum amwalukum. Amwal. Jamak dari mal amwal. Amwalun. Ini sama dengan kum jadi amwalukum. Ma'agna ankum amwaluhum. Sama. Ma'agna anhum
Kalau mereka amwalukum. Itu yang jamaknya. Ketiga kemungkinan jamaknya kami. Berarti ini ananya diganti dengan nahnu. Jadinya apa di sini? Anna, bagiku. Anna. Amwaluna. Fahim? Ada dikit-dikit. Oh, udah. Tapi belum berani kencang O-nya. Oh. Berarti baru sedikit. Baru ngedikit. Awal banget. Untuk ngaku. Nah, ini yang saya sebut, inilah peluang Quran itu yang seakan-akan memberikan peluang kepada kita untuk belajar gitu. Oh, ini jadikan praktek. Tadi kedua-duanya masih mengubah domir dalam bentuk kata benda kan itu? Iya? Malukum, amwalukum, amwalukum kan? Amwaluna, amwaluhum. Satu. Kedua, ketika domir diidofahkan dengan huruf jar. Jarnya tadi an kan? An. Fahim? Ingat dikit. Oh ya, ini belum selesai ya. Yang al-lahabnya ya. Al-lahab ini malah dua. Ma'aghna anhu maluhu, hartanya tidak berguna baginya Abu Lahab ini. Wa ma kasab, dan segala apa yang telah dia usahakan. Dua itu habis. Kalau mal ini berarti lebih spesifik, ini umum. Iya. Segala apa yang dia kerjakan selama hidupnya tidak berguna. Include mal. Ya Pak. Berarti malnya itu sebenarnya subjeknya kan, bukan objek. Mal, subjeknya. Iya. Iya. Maluhu. Ini apa tadi? Agna itu apa? Fi'il kan? Fi'il apa? Madi. Fi'il. Kalau ada fi'il berarti ada makanya cara menerjemahkan fa'ilnya di mana? Ini. Fa'ilnya di sini. Jadi menerjemahkannya sama dengan ini. Ini fa'ilnya mana? Maliyah. Berarti ma'aghna anni maliyah, hartaku itu tidak berguna bagiku, atau tidak berguna hartaku, boleh hartaku, tidak berguna hartaku bagiku, tapi agak kurang bagus penyusunan bahasanya. Gitu. Sama dengan ini. Subjeknya ini. Hartanya tidak berguna baginya. Dan biasanya kalau ada dua nyanya itu, nyanya yang satu dihilangkan kan? Harta tidak berguna
baginya. Jadi nya cuma dipakai satu. Iya Pak. Kalau ma-nya diganti la, maknanya berubah ya? Kalau ma-nya diganti la, akan la nafi, bukan la nahi. Kalau la nahi nggak bisa. Kalau la nafi tidak kan? Kan ma tadi ma tidak. Kalau la nahi, ini pola ininya harus kita ubah menjadi nahi juga. Contoh, kita kembangkan ya. Polanya dengan pola yang sama, tinggal kita memilih kata yang berbeda. Sekarang saya buat begini. Tangannya, kalau sudah disebut tangannya, subjek berarti tidak menulisnya. Ini tadi agna kan, kita ganti dengan bahasa lain. Ya, supaya nanti kita bisa lebih kembangkan. Tidak menulis baginya tangannya, kan begitu bahasa Arabnya? Gitu, bukan fi'liyah. Jadi kalau kita menerjemahkannya, tangannya tidak menulisnya. Bahasa Arabnya gimana? Tidak menulis apa bahasa Arabnya? Nah, boleh kita tinggal pilih lagi. Bentuk madi atau mudhari. Sekarang kita pakai madi saja dulu. Madi apa? Kataba. Tidaknya kita pakai ma aja dulu. Ma kataba. Ma kataba. Tangannya tangan apa bahasa Arabnya? Yadun. Kalau tangannya yaduhu. Jadi tangannya tidak menulis. Maka taba yaduhu. Subjeknya siapa? Subjeknya apa? Tangannya. Paham? Sekarang kita ganti dengan mudhari atau ganti dengan aku. Kan tangannya, saya sengaja belum tulis biar kita imajinasi. Tadinya, sekarang ganti dengan aku. Berarti tanganku tidak menulis. Bahasa Arabnya? Ma katabtu yadi. Dah, ini Bu Novi garuk-garuk kenapa? Gatel. Udah begini-begini. Belum nyambung. Ya. Kata bukti aku menulis. Aku telah menulis. Iya. Jadi kalau kita buat lagi, kalau tadi bukan katabtu, kataba tetap kataba. Yadi. Karena subjeknya adalah yadi, tanganku. Sehingga menerjemahkannya, tanganku tidak menulis. Maka taba yadi. Kalau katabtu kan aku yang menulis. Keren kan, udah bisa ada. Iya. Bisa ada pelang udah nih.
Nah, kalau itu nanti bentuk itu baru boleh kita buat, tapi dalam bentuk lain misalnya. Jangan kamu tulis. Jangan kamu tulis, berarti jangan itu lam apa? Lanahi. Lanahi. Untuk nahi berarti harus bikin mudhari dulu. Mudhari dari kata apa? Yaktubu. Yaktubu. Mudhari'nya, perintahnya uktub, mudhari dulu, uktub. Larangannya la taktub. La taktub. Mulai nyambung? Udah enggak kata lagi? Ya. Karena orang kedua kan? Orang kedua. Enggak, agna itu alifnya bukan alif saya. Aktaba, menuliskan. Ya, menuliskan. Kataba, aktaba. Ya. Dakhala, adkhala. Kharaja, akhraja. Iya Pak. Kataba kan domir gua. Betul. Bukan nama pakai ini saya. Yang tadi tangan saya menulis. Saya tidak menulis tangan. Nah, saya tidak menulis. Maka kataba jadi. Mungkin saya. Kalau kataba kan domirnya gua. Dong apa? Ya. Kalau sampai di Madi. Iya. Jadi asalnya kataba itu huwa dia. Tapi di sini subjeknya itu menjadi tanganku. Berarti tanganku jadinya posisinya sama dengan huwa. Faham? Sama tadi, ma'agna anhu maluhu. Agna kan artinya dia berguna. Dia berguna. Ya? Ya. Karena menjadi tidak tadi, subjeknya adalah maluhu. Ya, yang pas tadi maka taba yaduhu. Yaduhu. Ya. Maka taba yaduhu. Kalau makatab tapi nggak bisa tambah ininya lagi. Makatabtu, aku tidak menulis. Makatabta, engkau satu orang, engkau tidak menulis. Makatabta. Tapi lumayan sukses saya ngajar hari ini. Sukses membuat orang bingung. Kan bingung itu kan sudah move one step. Betul? Begitu. Maju udah maju selangkah. Kan yang bingungnya saya adalah orang nggak bingung-bingung, itu bingung saya. Karena dari tidak tahu ke tahu di tengahnya ada namanya bingung. Jadi untuk sampai ke tahu harus melalui proses bingung dulu. Boleh. Tadi pertanyaan saya kalau diganti la seperti konteks surat Al-Kafirun antum haji sama. Iya, bisa. Kalau di sini misalnya diganti pakai la itu maknanya menjadi ada Perubahan berarti perubahan penggunaan kata la dengan ma ya? Atau perbedaan ininya. Saya tidak tahu persis,
Cuman penggunaannya dia bisa digunakan kedua-duanya. Kalau la itu betul-betul sudah lalu. Cuma nanti beda lagi kalau seandainya menggunakan kata lam. Beda? La dengan lam sama-sama arti tidak kan? Nah, sehingga kalau lam itu selain tidak bisa berarti belum. Tidak sekarang bukan berarti tidak nanti gitu loh. Tapi kalau sudah tidak selama-lamanya pada masa lalu, la. Nah, pertanyaannya apakah sama menyebut hakikat ini dengan kalau diganti dengan ma kan gitu? Wallahu a'lam. Saya belum tahu persis. Kalau la a'budu berarti kalau kita buat menulis tadi kita masukkan ke mudhari. Ya? Masukkan ke mudhari berarti la aktubu. Apa artinya la aktubu? Aku tidak menulis. Kami tidak menulis. La naktubu. La naktubu. Fahim? Satu aja dulu yang mau dipahami, bahwa Al-Quran menggiring orang untuk tadi. Kalau di sini ma'agna anni, kenapa di dalam surat Al-Lahab ma'agna anhu maluhu? Jadi kalau kita pendekatannya pendekatan dengan pendekatan pertanyaan, maka ini gitu. Berarti di sini perbedaan domir kan ini? Nah, kalau sudah disebut domir, maka yang ingat kita adalah 14 kata ganti. Fahim? Kita balik ke ayat. Berarti sama ini maknanya, cuman kalau anni di sini balik mana? Anni di sini tidak dijelaskan siapa akunya. Tapi syarat umumnya tadi adalah orang itu yang diberikan catatan dari sebelah kiri, gitu. Ini penggunaan bahasanya. Tapi kalau Abu Jahal tadi, Abu Lahab tadi, jelas itu ma'agna anhu maluhu, itu jelas konteksnya Abu Lahab. Gitu. Ma'agna mayughni sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran. Ya, nanti ada dalam bentuk mudhari. Ya, dalam bentuk tughni. Tapi saya lupa ayatnya. Ma'agna anni maliyah. Anni maliyah. Ya. Ma'agna anni maliyah. Hartaku tidak berguna bagiku. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi ada orang yang dia melihat kegunaan harta itu di angka, di jumlah. Ya? Surat apa itu yang mengingatkan itu? Iya, surat apa? Bukan? At-takasur iya tapi tidak spesifik. Apa? Menghitung-hitungnya. Nah, itu kata ininya saya kasih. Menghitung apa bahasa Arabnya? Yahsabu mengira.
Adada. Surat apa? Humaza. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus? Allazi jama'a malau. Nggak ada. Ada orang yang seperti itu. Tugasnya ngumpulin, ngitung. Bolak-balik ke ATM cuma ngeliat saldo aja, nggak diambil-ambil. Iya. Ya dia. Makanya sekarang maaf. Nggak banyak orang nyimpan uang di rumah kan? Nggak ada. Uangnya di sini. Di angka. Apalagi anak zaman now coba. Nggak sama dengan generasi kita. Kalau generasi kita kudu ada kan di uang cash di sini. Karena kita berpikirnya antar keperluan ini kan gitu. Kita ambil 100 atau 200 buat di kantong kita. Anak-anak saya, ya Allah, ya ada uang 11.000 nggak ya? Buat apa? Bayar Gojek. Ya Allah. Memang kamu nggak punya uang? Ada ya, tapi nggak ada uang cash. Makanya sekarang kan beli apa pakai? Zamannya. Iya, gitu. Kalau zaman kita karena mungkin kita agak-agak kolot ini kan. Ngapain sih pakai begini-begini? Ya udahlah. Berapa? 15.000 bayar. Kadang-kadang ada juga yang jengkel itu ketika kita di supermarket itu. Dia belanja 15.000 pakai ATM lama lagi itu pinnya. Belum nyambung-nyambung juga lagi. Belum on-on juga lagi. Memang berapa sih? Lama amat kayak transaksinya banyak. 15.000. Ini saya pikir saya yang boego atau dia yang tolol. Gara-gara itu memakan waktu sampai 20 menit. Kalau kita kan pengen cep kasih uang 15.000. 14.000 Pak, ya udahlah 1.000 ambil gitu kan, pengen buru-buru kan gitu kalau kita laki. Beda kalau sebelah sini. Sini 200 saja ditungguin sama dia. Gitu. Iya, 200 saja ditungguin itu, enggak kalau enggak dikembaliin diomelin sama dia. Bener dia sebenarnya, kita karena tadi ngapain sih ya? Gitu. Karena kita lebih simpel berpikirnya laki-laki. Ma'alna anni maliya. Ya. Ma'alna anni maliya. Kalau kita masukkan ke tadabburnya, ini akan membuat kita menjadi sesuatu di sini. Ada rasa takut, nauzubillah min zalik. Jangan sampai sesuatu yang kita sudah kerjakan, pikiran, tenaga, waktu, kita sudah korbankan untuk itu sampai kemudian itu tidak memberikan manfaat. Nauzubillah min zalik. Ya, gitu. Halaka anni sultaniyah. Nah ini dia lanjutannya. Ya Pak. Nah ini panjang tidak panjangnya karena dia disambung dengan agna. Ma 2 harokat. Ini hukum baca ya. Ma bertemu dengan alif. 2 harokat bertemu dengan alif atau hamzah, maka dia jadinya minimal 4. Gitu. Tidak. tidak mengubah arti. Enggak. Itu panjangnya bukan panjang karena penegasan, tapi karena hukum bacanya. 2 harokat bertemu dengan alif atau hamzah, otomatis menjadi 4 atau 5. Dan dia bukan dalam bentuk taukid penekanan, bukan. Oke, lanjut. Dengan pola yang sama dengan kata yang beda.
halaka anni sultaniyah. Nah, sultan. Sekarang ganti sultan. Wow, anak sultan ini. Oh, sultan berarti tajir. Sultan bahasa Arab. Tajir bahasa Arab. Tajir artinya pedagang. Tajir itu bukan kaya, tajir artinya pedagang, belum tentu pedagang kaya. Betul kan? Gitu. Ada orang yang salah persepsi. Afwan Ustaz, selain ini apa kerjaannya? Ana tajir. Ana tajir. Ini kalau orang ngerti, Ustaz kaya. Dagang sayuran. Iya kan? Tajir itu isim fa'il dari tijarah. Tijarah, perniagaan. Itu. Enggak semua pedagang tajir. Pedagang yang tajir hari ini pedagang data. Data. Iya? Pedagang yang kaya hari ini pedagang data. Bisa menyembunyikan data, bisa ini tuh kaya itu. Kan dagang data. Halaka anni, halaka yahliku. Halaka yahliku, halaka artinya celaka. Nanti dalam bentuk lain tambahan satu huruf ahlaka. Ahlaktu malal lubada. Wail itu kata bentukan. Ini laktu madinya. Ya. Ini diartikan aku telah menghabiskan, aku telah membelanjakan. Lebih tepatnya bukan membelanjakan, menghabiskan. Karena ahlaka ini dari kata halaka. Halaka artinya binasa. Berarti ahlaka membinasakan. Ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan banyak uang. Malal lubada, harta. Wazan af'ala. Halaka fa'ala. Tambahan satu huruf jadi ahlaka. Kholaqa, menciptakan kholaqa. Halaka telah celaka. Ini sama tadi. Ini kan ini subjeknya. Oke. Halaka adalah fi'il madhi. Anni adalah keterangan. Anni adalah keterangan. Bagiku. Subjeknya adalah sultaniyah. Ya kan? Kekuasaanku. Kekuasaan dia sesuaikan lagi. Kalau ini tadi, ini kekuasaan ini. Iya, saya bisa mengangkat begini karena ada sultan di sini. Kalau sultan yang nggak ada lagi, saya nggak bisa ngangkat. Kan gitu? Halaka anni sultaniyah. Bukankah sekarang kita sudah beransur-ansur halaka anni sultaniyah? Betul? Yang biasanya begini duduk, langsung bisa berdiri. Coba Pak Edi.
Jangan pegangan. Jangan pegangan. Masih bagus. Iya, bagus, masih muda Pak Edi. Lama-lama halaka juga. Iya. Saya nggak nyuruh Pak Hartono. Kalau Pak Hartono, saya nggak nyuruh Pak Hartono, enggak gitu. Dulu Pak Ustadz gini kan gitu. Sekarang Itu Sumati. semua akan sampai ke situ. Semua akan sampai ke situ. Ya. Bersyukur kita halakannya berproses, betul nggak? Faham maksud saya? Bersyukur kita halakannya berproses. Kita pasti halaka kok semuanya. Bersyukur kita berproses sehingga kita masih bisa memanfaatkan yang sisa-sisa. Coba kalau nggak berproses, paham maksudnya? Tek, langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Nauzubillah min zalik. Betul? Asalnya lemah, Iya. kembali lemah lagi. Kan ini Allah menjadikan kalian lemah, semua kuwatin, kemudian menjadikan kuat, kemudian kembali lagi dhafin, lemah, mim ba'di quwwati, lemah setelah tadinya kuat. Gitu. Itulah proses manusia. Yang kuwah itu 40 batas akhirnya. Iya, 40. Sudah di atas 40, bagaimanapun kita mengeksplor ini tadi, kita nggak akan bisa mengalahkan yang di 40. Turun. Nah, kita sebut tadi, bersyukur kita, halakannya kita pakai proses. Sehingga kita masih bisa mensyukuri yang ini. Yang sisa ini masih bisa digunakan gitu. Ya. Halaka anni sultaniyah. Kebayang nggak oleh kita, maaf bahasa Betawinya apes nih orang. Benar nggak? Uang, harta tidak bisa memberikan manfaat. Kalau harta tidak bisa memberi manfaat, kalau tenaga masih ada masih lumayan. Ya udah, kalau begitu saya mulai dari nol lagi, saya kerja lagi. Oke, sekarang untuk kerjanya itu sudah nggak ada sultan. Mal tidak berguna, harta tidak berguna, kekuatan sudah tidak punya. Fahim? Nah kita kan kita nggak punya, kita nggak ini, tapi kita masih punya ini untuk bisa dikit-dikit memperbaiki. Ya, jadi kalau kita bayangkan ini dalam bahasa Betawinya ini apek banget ini orang, ini apes. Apa sih ini? Yang dia cari tidak bisa memberikan manfaat, sementara peluang untuk mencari itu udah nggak punya lagi, karena ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Halaka anni sultaniyah, halaka anni sultaniyah. Ya. Halaka anni sultaniyah. 1, 2, 3. Halaka anni sultaniyah. Dari ma'agna. Ma'agna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Lagi ma. Kalau kita sudah paham tadi, tapi ingat judul awalnya ini adalah orang yang diberi catatan dari sebelah kiri. Salah satu penyebab diberi catatan sebelah kiri karena dia dalam hidupnya tidak pernah memperhitungkan hisab. Paham? Tidak pernah memperhitungkan hisab.
Akibatnya orang yang nggak pernah mengingat hari akhir, hari hisab dalam hidupnya, ini dia nanti. Seberapapun dia punya mal, ma'agna. Ya, gitu. Jadi bagaimana membuat harta yang kita cari itu menjadi berguna? Bagaimana kekuatan yang kita punya ini menjadi berguna? Nauzubillah, seperti Abu Lahab tadi, ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Gitu. Yakin kepada hari akhir, satu. Yang kedua, gerakkan seluruh anggota tubuh kita ini dalam hidup dengan satu kesadaran, semua akan kita pertanggung. Insyaallah. 1 rupiah, 2 rupiah yang kita punya berguna, berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar itu, ya. Gitu. Dua ayat dulu hari ini. Ini jam 9 di Assalam mau ada yang masuk Islam. Saya mimpin mu'alafkan orang. Saya kadang-kadang antara suka dengan tidak suka memaafkan orang ini karena pernah trauma. Iya, pernah trauma gitu. Orangnya sudah kita berusaha payah memaafkan, balik maning. Salah satu di antaranya yang saya nolak, kalau dia mu'alaf karena mau nikah, saya nggak mau. Cari ustaz lain gitu. Karena trauma tadi. Iya. Iya, dia hanya mencari mengubah identitas. Ya, mengubah identitas gitu. Tapi saya memang tertipu karena dia ceritanya luar biasa muluk lah. Saya rajin ikut kajian AAGIM itu di Puncak. Jadi saya sangat terharu. Oh, ini benar nih dalam hati saya enggak. Oh, rupanya 6 bulan nikah balik maning. Iya. Nauzubillah min zalik. Tapi banyak juga yang tadi betul-betul murni. Betul-betul murni. Ya. Gitu. Ya, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.